Gini. Kalau dari kalian gimana? Mau Zoom seperti langsung atau pakai video? Ayo Pak, Bu, kita di sini sharing aja. Kalau keduanya nggak bisa, Pak. Bapak buat videonya, terus kan nanti pas via Zoom itu biar kami sekalian bertanya, Pak. Ya, tadi kan sudah saya bilang seperti itu. Di awal nanti kita ada Zoom dulu. 15 menit atau 20 menit. Setelah itu kita baru kembali ke GC. Saya sudah persiapkan video-video yang telah saya buat. Seperti itu. Nggak lebih baik video duluan, Pak. Video duluan. Boleh sih. Biarkan Jadi, lebih enak sharing itu tatap muka, Pak. Jadi di awal kita lihat video dulu, baru di akhir kita Zoom. Oke, bagus juga lumayan. Zoom. Kalau yang lain gimana? Setuju, Pak. Setuju ya. Setuju, angkat tangan setuju. Yang setuju apa? Raise hand. Pakai fitur raise hand. Oke ya, jadi clear ya. Jadi ya memang kendala tetap ada, tapi kita akan buat seminimal mungkin supaya kita nyaman belajarnya. Lalu ini masuk ke apa? Ke kurikulum vitae saya ya. Jadi ini adalah nama saya, sudah saya perkenalkan tadi. Lalu ini adalah nomor WA atau WhatsApp. Jadi boleh adik-adik semua, Bapak Ibu men-save nomor WA saya. Mana tahu ada yang perlu disampaikan mengenai tugas, bertanya soal perkuliahan ataupun minta izin dan sebagainya. Silahkan dicatat. Dan ini adalah email saya, boleh dicatat juga. Mana tahu nanti ada pengiriman tugas via email, boleh dikirim ke alamat email ini. Dan ini ada beberapa sosial media saya, boleh diikuti dan nanti akan ada video-video dari YouTube dari saya. Nah, untuk data pendidikan bisa kita lihat sendiri. Ya, di sini data pendidikan saya selama saya menempuh pendidikan. SD-nya di sini, SMP-nya di sini, di SMP Negeri 1 Galang, di SMK Taman Siswa, dan S1-nya di Pelita Nusantara. Sama seperti adik-adik dan Bapak Ibu semua, di kita satu alma mater. Dan lalu melanjutkan S2 di UPIP 3 Padang. Dan ini adalah pengalaman bekerja saya ya, sebelum menjadi dosen, sempat menjadi admin produksi di PT Asia Refinery di Tanjung Merawa. Saya sebenarnya sama dengan adik-adik dan Bapak Ibu semua, adalah orang pekerja dulunya, masuk malam juga, ya, masuk malam, masuk sore ya, 5:30, pulang jam 9, dan bedanya dulu saya masuk yang di reguler. Di dulu saya kelas reguler, walaupun kerja tapi ambil kelas reguler, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan pendidikan sampai S2, dan sekarang menjadi dosen di sini. Oke, mungkin itu sekilas tentang kurikulum vitae saya ya. Jika sudah dicatat tadi nomor WA dan emailnya yang penting, atau di screenshot aja. Oke, kita masuk ke apa ya, persentase penilaian. Nah, semua dosen kan seperti ini sama ya. Saya rasa semua dosen seperti ini. Dengan presentasi seperti ini kan sebenarnya banyak diuntungkan. Tugas ini 20%, UTS 30%, dan UAS-nya 40%. Nah, jadi sebisa mungkin bisa digapai semua.
Jadi kalau misalnya kehadirannya 0, pastinya tugasnya juga 0 karena tugas diberikan pada saat perkuliahan. Dan kehadiran juga tidak begitu sulit ya di masa pandemi ini karena masih bisa kita absensi, melakukan presensi dari rumah, dari kantor ataupun di tempat-tempat yang kondusif yang sekiranya bisa kita melaksanakan perkuliahan. Nah, lalu tugas juga 20% ya, jadi sangat lumayan besar. Jadi sebisa mungkin dikerjakan karena nilai tugas ini sebanyak 20%. Bisa mengangkat nilai. Lalu selebihnya UTS dan UAS. Nah, jika tidak pertemuannya tidak memenuhi atau kalau di kelas karyawan itu minimal itu 10 pertemuan ya dari 14, berarti hanya diperbolehkan 4 kali tidak mengikuti perkuliahan. Jika lebih dari itu maka tidak diperkenankan untuk UAS, untuk bisa mengikuti UAS. Seperti itu. Semua nilai ini di-convert menjadi 100% dengan rentang nilai 80 sampai 100 itu A, 60 sampai 70 itu B, 50 sampai 60 itu C, dan ke bawahnya itu D dan E. Seperti itu. Kira-kira bisa kita pahami bersama. Oke, langsung kita masuk ke kontrak perkuliahan. Untuk Komting di sini hadir nggak kira-kira? Siapa Komtingnya di sini? Pak Supri, Pak. Pak Sukri ada tadi sepertinya ya. Halo Pak Sukri. Masih di sana kah? Tadi ada ya mungkin masalah jaringan atau apa nanti sudah saya share juga di Classroom kontrak kuliah kita untuk ditandatangani oleh Komtingnya. Nah, ini sama seperti tadi ya, teknis penilaian. Dan ini aturan perkuliahan yang ada pada kelas kita. Jadi ini hanya masalah teknis saja sebenarnya ya. Jadi ini kebanyakan poin-poin yang seharusnya ketika kita kuliah tatap muka dan ketika kita kuliah online seperti ini ada beberapa poin yang tidak relevan lagi ya, seperti alat komunikasi ya, lalu tidak boleh menggunakan komputer misalnya. Nah, di sini kalian malah diwajibkan untuk menggunakan komputer. Ya kalau pakai handphone kan bisa memang Zoom menggunakan handphone, tapi kan nggak nampak jelas semuanya. Siapa-siapa aja yang hadir nggak nampak ya kan. Disarankan menggunakan laptop untuk mengikuti Zoom ini karena bisa nampak semua audiens ataupun peserta yang hadir pada Zoom waktu perkuliahan ini seperti itu. Dan ini tidak boleh menggunakan headset katanya, tapi di perkuliahan online ini dianjurkan juga menggunakan headset karena kan mungkin lebih nyaman untuk kita bisa mendengar ataupun suara-suara berisik itu kan bisa lebih teredam kalau kita menggunakan headset. Seperti itu. Nah, tapi kalau kuliah online ini kalau di saya yang penting kehadirannya ada, tugasnya ada, walaupun beberapa bolong-bolong tapi ada, nggak ada masalah. Lalu nilai UTS dan UAS-nya ada ya, dan yang paling penting adalah etika dari kalian semua ya. Jadinya ketika sedang berinteraksi dengan dosen ataupun yang lainnya itu harap dijaga kesopanan, tutur kata, dan budaya-budaya ketimuran. Jadi kita bisa mengimplementasikan mahasiswa itu benar-benar mahasiswa ya. Nggak ada lagi mahasiswa tapi masih seperti orang pasaran. Boleh seperti orang pasaran kalau lagi di pasar.
Kalau lagi kuliah ya terapkanlah prinsip-prinsip kita sebagai mahasiswa yang terdidik. Seperti itu. Dan satu lagi saya harapkan ketika nanti kita kuliah sudah masuk semua di Google Classroom, tidak ada yang memiliki sampai 2 akun ya. Jadi semuanya diharapkan satu aja akun Google Class-nya. Satu aja akun Google Class-nya dan namanya jelas dan fotonya jelas. Jangan akun Google Classroom-nya bisa sampai 2, 3 gitu ya, dan nanti tugas pakai akun yang ini ya kan, lalu yang UTS-nya pakai akun satu lagi, UAS-nya akan pakai satu lagi. Nah itu nggak bisa, jadinya saya bagi-bagi nanti. Kalau di akun yang ini nggak ada UTS-nya berarti nggak ada UTS-nya walaupun udah dikirim ke di akun yang lain gitu kan. Jadi kalau bisa satu aja akun Google Class-nya. Kalaupun misalnya ganti handphone ya handphonenya aja yang diganti, jangan emailnya ya kan. Jadi emailnya tetap yang sama ya kan, mana tahu beli handphone baru, beli iPhone Max Pro kan, ganti juga emailnya, jangan ya kan, namanya anak teknik informatika. Jadi ya emailnya ya harus tahu dong password dan sandinya. Jadi kalau ganti handphone, emailnya juga sama. Lalu namanya juga sama seperti nama waktu mendaftar di Pelita Nusantara. Dan satu lagi, foto profilnya harus bagus ya. Jadi ada beberapa mahasiswa kami, foto profil Google Class-nya itu foto profil yang viral di internet itu, yang menggotong-gotong peti mati ya kan, yang pakai baju hitam. Saya kaget kan, kok di komennya pula ini Google Class saya sama orang ini gitu kan. Nanti kalau saya diangkat digotong-gotong gimana? Serem juga jadinya saya kan. Nah makanya yang sopan lah istilahnya, pakai kalau mau selfie ya pakai baju yang formal ya, lebih bagus lagi pakai dasi atau segala macam pakai alma mater gitu. Jadi itu tadi intermezzo aja ya, tapi ya memang harus dihindari seperti itu. Mungkin itu aja ya dari saya ya kalau dari kelasnya. Mungkin ada saran-saran dari Bapak Ibu ataupun adik-adik semua untuk perkuliahan kita ini lebih baik, silakan saran-sarannya, karena kita masih kuliah daring ya, kemungkinan sampai di Agustus nanti. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan ataupun hal yang ingin di-sharingkan atau ada masalah apa? Jadi bisa kita diskusikan bareng-bareng. Silahkan. Jangan malam mingguan dulu sampai jam 8:30 nanti. Coba silahkan Bapak Ibu, ada nggak kira-kira yang ingin disampaikan? Problem-problem apa yang dialami ketika perkuliahan online ini atau dan sebagainya? Silahkan. Ada nggak? Kalau di kelas sebelah mungkin masalahnya klasik ya, nggak punya laptop Pak gitu. Ya. Jadi bisa dengar suara saya kan? Dengar Pak. Jadi bisa, Pak. Ada yang gimana solusinya yang nggak punya laptop seperti itu. Dan solusinya ya yang pertama itu ya wajib beli ya kan. Karena kita anak komputer, anak teknik informatika, ya pastinya harus punya komputer. Bang, kuliah di mana Bang? Kuliah di Penusa. Jurusan apa? Komputer. Bang, pinjam dulu laptop. Nggak punya. Aduh. Loh, jurusan apa Bang? Udah masuk pertanian aja lah Bang. Tinggal beli cangkol lah Bang. Katanya gitu kan. Jadi kan kalau kita komputer ya punyanya itu ya komputer gitu. Minimal laptop, PC ya kan. Jadi ya inilah cangkul kita. Toh nanti kalau kita sampai
skripsi nanti ya harus punya laptop, dikerjain skripsinya kan harus ada laptop sendiri gitu. Jadi revisi langsung diperbaiki dan membuat program juga. Dan jadi mau nanti mau besok mau sekarang ya wajibnya dibeli ya bangkunya sekarang gitu. Pinjam uang dulu atau kredit nggak ada masalah atau nabung gitu kan. Jadi ketika masih kuliah daring gini dibutuhkan laptopnya ada. Jadi mungkin kalau di semester 7-8 nanti udah nggak belajar pemrograman lagi, udah belajar metode-metode untuk skripsi kita nanti gitu. Ini dan web ini aja hanya sampai di sini. Mungkin visual 2 juga sampai sini kan karena udah semester 4. Semester 5 sama semester 7 itu kita itu fokus ke metode-metode dan semester 8 itu skripsi gitu. Jadi ya kalau bisa ya harus adalah laptopnya gitu Bapak Ibu. Atau kalau yang memang belum ada boleh ke kampus misalnya mau ngerjain tugas ya permisi aja ke adminnya sama Bu Dewi atau Bu Asmita, permisi Bu mau minjem laptop PC ya kan ada di lab 1 itu. Di lab 1 kan nggak mesti naik ke atas. Jadi mau ngerjain tugas bilang pasti dikasih daripada kalian ke warnet atau kalau ke tempat temannya yang punya laptop lebih baik lagi. Oke? Oke semua? Masih apa kan? Masih mendengarkan kan? Halo? Jadi ya atau Masih Pak. Iya, karena saya pernah baca artikel gitu kan. Bukan artikel sih, seperti berita, ya kan. Dosen di mana gitu dia. Dia udah menjelaskan selama 1 jam. Ternyata mic-nya belum dibuka. Masih mute. dan mahasiswanya juga diem aja. Jadi saya takut seperti itu gitu kan. Jadi saya selalu cek sound terus nih biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu aja. Kalau nggak ada yang disampaikan, mungkin akan kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, ya. Atau ada yang ingin ditanyakan silahkan karena waktu kita menggunakan Zoom Basic itu hanya 40 menit dan ini sudah tinggal 8 menit lagi. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan lagi? Ini Pak sama kayak yang pemrograman web pertama aplikasinya masih sama aja Pak, Exam ya. PP. Bagus ya, ini pertanyaannya saya sampai lupa jelaskan. Ya, kita masih tetap memakai Exam PP dan Sublime Text. Ya, saya nggak tahu kalian pakai Sublime Text nggak waktu sama Bu Pristi, tapi di saya dianjurkan menggunakan Oke Pak. kode editor Sublime Text. Oke, ada lagi Pak Ibu? Atau siapa ya? Ngomonglah dulu siapa ya di sini? Loh, langsung mati semua nih videonya. Siapa tadi ya? Saya nampak di Jane Is. Nabila coba Nabila Ananda ngomong apa yang mau kira-kira apa yang mau disampaikan. Nabila Ananda. Enggak ada Pak. Enggak ada. Oh sampai mau bilang halo teman-teman. Saya rindu gitu. Nah ya. Oke, mungkin udah kalau memang udah nggak ada mungkin itu aja perkuliahan kita pada malam hari ini. Atau memang kita kuliah di Sabtu terus atau gimana ya? Ada nggak kira-kira hari kalian kosong kita bisa ganti jadwal? Ada Pak. di hari Senin Pak. Senin ya?
sama Jumat. Di Senin pun saya kosong sih. Ya, Senin aja Pak, Senin. Yang malam minggu Pak. Ya, Senin Pak, Senin. biar bisa malam mingguan. Ya, Senin ya. Ya, Oh, jadi Senin. malam mingguan pun perlu juga ya kan vitamin malam minggu ya. Capek kerja, Perlu, Pak. capek kuliah. Perlu gitu. Pak. Pencucian Itu otak. kebutuhan. Loh, jangan dicuci otaknya nanti nggak sadar loh. Loh, gimana Bu Isman? Nanti dari teroris pula dicuci otaknya nanti kan. Kan enggak. Jangan jomblo. Muhammad Faisal jomblo. Ya mungkin bisa duet sama si Deli Putra kan. Dan Nabila. Oh sama Nabila. Nabila dapat salam dari Faisal. Biar kena Ya, gor aku. Tapi nanti kita bilang ke Prodi bareng-bareng ya, bahwasanya kita ada waktu di Senin, ya. Jadi bantu saya juga ngomong ke Ibu program studi kita, Ibu Agustina Simangunsong, bahwasanya di hari Senin itu ada waktu kosong untuk dipakai, jadi tidak hari Sabtu. Nah hari Sabtu memang banyak kondangan ya, bukan selain malam mingguan kondangan juga banyak kalau saya. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada Pak. Apa itu? Silakan Deli. Di sini kita kan sebenarnya Sorry Deli, saya nggak dengar suaranya, putus-putus. Yang lain dengar nggak suara Deli Putra? Enggak Pak. Enggak ya. Sinyalnya, mungkin sinyalnya lagi disangkut. Deli, halo? ya terganggu jaringan tadi Pak, jaringan Pak. Coba ini kayaknya udah bisa. Coba silakan. Iya Pak, jadi kita ini nanti misalnya kan di satu semester ini apa nggak ada, saya jumpa semua gitu Pak, prakteknya gitu Pak, di akhir materi gitu nanti Pak. Oh, jadi di akhir materi ataupun di sebelum UTS diharapkan bisa tatap muka gitu ya. Bisa Iya, aja Pak. sih kita ajukan nanti ya. Tapi kan nggak boleh banyak-banyak juga. Kita harus menjalankan protokol kesehatan juga. Ya mungkin nanti kita atur teknisnya ya, mau bergelombang atau gimana. Jadi kita bisa dalam satu semester tuh ya minimal sekali tatap muka kita jumpa di lab ya. Oke, mungkin bahas Iya Pak, baik. yang baik untuk Deli Putra Damailase. Terima kasih. Nanti akan kita pikirkan teknis untuk ke sana. Oke, mungkin itu aja ya perkuliahan kita pada malam hari ini, mengingat waktu Zoom kita juga tinggal 2 menit lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kalian menyempatkan waktu hadir di Zoom ini, walaupun nggak semua ya sudah cukup mewakili di kelas ini. Jadi tetap semangat ya, ini udah semester 4, berarti kalian sudah 2 tahun kuliah, jadi 2 tahun lagi kalian bisa meraih gelar sarjana. Amin. Jadi jangan lepas semangat walaupun masih daring gini. Sebenarnya bisa jadi keuntungan di kita ya, bisa jadi ya memang problem gitu. Tergantung kita menyikapinya gimana. Jadi nggak terasa kita di rumah selama 1 tahun ini udah semester 4 ya, tanpa gimana nggak terasa udah semester 4 gitu. Kemarin masih semester 1. Jadi tinggal setengah perjalanan lagi, jadi harapan saya masih tetap semangat ya kuliahnya, jangan kendor semangatnya. Jadi dibuktikan dengan nilainya nanti ya, minimal B. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti Zoom ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nice to meet you. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you Malam, next week. Malam, Pak. Bye. Pak. Pak. Selamat bermalam.